Cihonje adalah nama sebuah kampung di Desa Kubang, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kampung Cihonje terkenal dengan sebutan Kampung Bidadari yang berada di wilayah Kecamatan Sukaresmi yang berbatasan dengan daerah Cibit, Kabupaten Bogor. Kampung Cihonje disebut sebagai Kampung Bidadari atau Kampung Wanita Cantik, karena gudangnya wanita berparas cantik. Wanita di Kampung Cihonje ini dikenal cantik-cantik, memiliki paras cantik dan berkulit putih bersih. Wanita Cihonje memang cantik-cantik, makanya kampung ini disebut Kampung Bidadari. Sejak zaman dulu kampung unik di Cianjur ini dipercaya sebagai kampungnya para wanita berparas cantik. Kecantikan gadis desa di Kampung Bidadari ini identik dengan kecantikan alami dan kesederhanaannya gadis desa. Alam perbukitan dan dihiasi pemandangan persawahan hari-hari yang menyatu dengan para wanita atau gadis di Kampung Bidadari. Di areal persawahan yang subur berkembang biak tutut atau bekicot sawah yang bergizi tinggi dan gadis-gadis di kampung ini rajin berburu tutut. Lalu mereka memasaknya dengan cara dioseng atau ditumis. Mereka pun bersama keluarganya ramai-ramai menikmati oseng tutut hasil buruannya. Kampung Cihonje adalah sebuah kampung tradisional. Kampung Cihonje terletak di lereng Gunung Sawal, di Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Wilayah ini dikenal dengan keindahan alamnya, dengan hamparan sawah dan perbukitan yang hijau. Masyarakat Kampung Cihonje mayoritas berprofesi sebagai petani dan beraktivitas sehari-hari di sektor pertanian. Tradisi agraris masih sangat kental di kampung ini, dengan cara bertani yang mungkin masih mengikuti pola tradisional. Seperti kebanyakan kampung di Jawa Barat, Kampung Cihonje juga memiliki warisan kearifan lokal dalam bentuk tradisi, kesenian, dan budaya. Salah satu contoh kearifan lokal adalah adanya tradisi atau upacara adat yang masih dijaga dan dilestarikan oleh penduduk setempat. Potensi pariwisata di Kampung Cihonje berkembang seiring dengan peningkatan minat wisatawan akan destinasi alam dan budaya. Beberapa pengunjung tertarik datang ke kampung ini untuk menikmati suasana pedesaan yang tenang serta keindahan alamnya. Akses menuju Kampung Cihonje mungkin telah mengalami peningkatan dengan adanya pembangunan infrastruktur seperti jalan dan transportasi umum. Meskipun demikian, kampung ini mungkin masih mempertahankan sebagian besar ciri-ciri kampung tradisional yang terpencil dan alami. Seperti banyak kampung tradisional lainnya, Kampung Cihonje mungkin juga menghadapi tantangan seperti modernisasi, perubahan iklim, dan perubahan sosial ekonomi. Di sisi lain, kampung ini juga memiliki peluang untuk mengembangkan sektor pariwisata berkelanjutan dan melestarikan kearifan lokalnya. Kampung Cihonje merupakan salah satu dari banyak kampung tradisional di Jawa Barat yang menawarkan keindahan alam dan kearifan lokal yang unik, yang masih dijaga oleh penduduknya. Sejarah dan asal-usul Kampung Cihonje di Cianjur, Jawa Barat, mengandung warisan yang kaya dan menarik. Nama Cihonje diyakini berasal dari bahasa Sunda yang memiliki arti khas. Namun, sumber tertulis yang menjelaskan secara pasti asal-usul nama ini mungkin tidak secara jelas terdokumentasikan. Kampung Cihonje memiliki sejarah yang panjang sebagai kampung tradisional di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Seperti kebanyakan kampung di wilayah ini, sejarah Kampung Cihonje mungkin dimulai dari masa kolonial Belanda, di mana kampung-kampung seperti ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi lokal berbasis pertanian. Selama berabad-abad, Kampung Cihonje telah menjadi tempat tinggal bagi komunitas yang menjalankan kehidupan berbasis pertanian tradisional. Masyarakatnya terbiasa hidup secara berkelompok dengan pola-pola kehidupan yang turun-temurun, termasuk dalam bidang pertanian, adat istiadat, dan kearifan lokal lainnya. Kampung Cihonje juga dikenal karena kearifan lokalnya, seperti tradisi pertanian yang terjaga, seni dan budaya Sunda yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi adat dan upacara keagamaan masih dijaga dengan baik oleh penduduk setempat, mencerminkan warisan budaya yang kaya. Seiring dengan perkembangan zaman, Kampung Cihonje juga mengalami perubahan dalam hal infrastruktur, teknologi, dan gaya hidup masyarakatnya. Meskipun demikian, upaya untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal tetap menjadi fokus bagi banyak penduduk Kampung Cihonje. Dengan keindahan alam dan kearifan lokalnya, Kampung Cihonje memiliki potensi sebagai destinasi pariwisata yang menarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman autentik pedesaan. Peningkatan aksesibilitas dan promosi pariwisata dapat membantu mempertahankan dan mengembangkan ekonomi lokal kampung ini. Kampung Cihonje di Cianjur, Jawa Barat,
adalah contoh nyata dari bagaimana sebuah kampung tradisional mampu mempertahankan warisan budayanya sambil menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Sejarahnya yang kaya dan kearifan lokalnya yang unik menjadi bagian integral dari identitas dan kehidupan masyarakatnya. Adat perkawinan di Kampung Cihonje, seperti di banyak kampung di Jawa Barat, mengikuti serangkaian tradisi dan ritus yang khas. Pertunangan merupakan langkah awal dalam proses perkawinan di Kampung Cihonje. Pada umumnya, pertunangan dilakukan setelah adanya kesepakatan antara keluarga mempelai pria dan wanita. Dalam pertunangan ini, biasanya disepakati tanggal pelaksanaan pernikahan serta pembagian tugas dan kewajiban keluarga dari kedua belah pihak. Sebelum hari pernikahan, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan, seperti persiapan hantaran atau seserahan dari pihak pria kepada pihak wanita. Seserahan ini berisi barang-barang yang melambangkan kelengkapan hidup dan keharmonisan rumah tangga, seperti pakaian, perhiasan, makanan, dan sebagainya. Sebelum hari pernikahan, ada ritual siraman yang dilakukan untuk membersihkan dan menyucikan kedua mempelai. Air yang digunakan biasanya berasal dari bunga, rempah-rempah, atau air suci. Upacara akad nikah dilangsungkan di hadapan penghulu atau tokoh agama yang sah. Selama akad nikah, mempelai pria dan wanita mengucapkan ikrar pernikahan dan disaksikan oleh saksi-saksi yang telah ditunjuk sebelumnya. Setelah akad nikah, dilangsungkan resepsi pernikahan yang biasanya dihadiri oleh keluarga, kerabat, dan teman-teman dari kedua mempelai. Resepsi ini sering kali diselenggarakan dengan penuh keceriaan dan perayaan. Setelah pernikahan, terdapat tradisi, ngunduh mantu, yang dilakukan untuk membawa mempelai wanita ke rumah keluarga mempelai pria. Di Kampung Cihonje, tradisi ini mungkin disertai dengan upacara adat tertentu untuk menyambut kedatangan mempelai wanita ke rumah baru. Seserahan yang dibawa oleh pihak pria kepada pihak wanita juga dapat melibatkan prosesi tertentu yang diikuti dengan doa dan harapan agar pernikahan berjalan lancar dan bahagia. Adat perkawinan di Kampung Cihonje tidak hanya sekadar serangkaian ritual, tetapi juga memiliki makna mendalam tentang persatuan dua keluarga, kelanjutan keturunan, serta menjaga tradisi dan kearifan lokal. Melalui adat perkawinan ini, nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan saling menghormati antar anggota masyarakat juga dijunjung tinggi. Seiring dengan perkembangan zaman, beberapa elemen dalam adat perkawinan di Kampung Cihonje mungkin mengalami penyesuaian, seperti penggunaan teknologi untuk dokumentasi, dekorasi pernikahan yang lebih modern, atau integrasi elemen-elemen budaya populer. Adat perkawinan di Kampung Cihonje tidak hanya merupakan perayaan pribadi, tetapi juga merupakan bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dijunjung tinggi. Melalui adat ini, nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal terus diwariskan dari generasi ke generasi. Kampung Cihonje memiliki kekayaan budaya yang tidak hanya terbatas pada aspek sejarah dan adat istiadat, tetapi juga mencakup aspek kemistisan dan kepercayaan lokal. Seperti banyak komunitas tradisional di Indonesia, Kampung Cihonje memiliki kepercayaan lokal yang kaya akan mitos, legenda, dan cerita-cerita yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Mitos-mitos ini seringkali berkaitan dengan alam sekitar, seperti cerita tentang roh halus yang mendiami hutan atau sungai di sekitar kampung. Dalam kepercayaan masyarakat Kampung Cihonje, terdapat pohon-pohon keramat atau tempat-tempat yang dianggap suci. Tempat-tempat ini seringkali menjadi pusat persembahan atau ritual keagamaan dalam rangka memohon keselamatan atau keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Praktik spiritual dan ritual. Beberapa penduduk Kampung Cihonje masih mempraktikkan ritual atau upacara spiritual tertentu yang melibatkan dukun atau tokoh spiritual dalam masyarakat, upacara-upacara untuk memohon keselamatan panen, kesehatan, atau perlindungan dari bencana alam seringkali dilakukan dengan mengikuti tata cara yang telah diwariskan turun-temurun. Kemistisan di Kampung Cihonje juga dapat mencakup praktik pengobatan tradisional atau penggunaan ramuan herbal untuk penyembuhan penyakit. Para dukun atau ahli pengobatan tradisional di kampung ini mungkin memiliki pengetahuan yang luas tentang penggunaan tanaman obat dan teknik-teknik penyembuhan alami lainnya. Kepercayaan masyarakat Kampung Cihonje terhadap alam gaib dan rohani seringkali tercermin dalam praktik-praktik keagamaan atau spiritual yang dilakukan secara rutin. Misalnya, dalam menjalankan aktivitas pertanian atau membangun rumah baru, seringkali ada upacara adat yang dilakukan untuk memohon berkat dari roh-roh atau leluhur. Dukun atau pemuka adat memainkan peran penting dalam memelihara dan menjaga kemistisan serta kearifan lokal di Kampung Cihonje. Mereka seringkali menjadi penghubung antara masyarakat dengan alam gaib atau dunia spiritual.
Kemistisan di Kampung Cihonje bukan hanya sekadar warisan budaya, tetapi juga merupakan bagian dari identitas dan kearifan lokal yang perlu dilestarikan dan dihormati. Meskipun modernisasi dan pengaruh global mungkin membawa perubahan, upaya untuk melestarikan nilai-nilai tradisional dalam kemistisan harus terus diperhatikan agar tidak hilang begitu saja. Kemistisan di Kampung Cihonje mencerminkan kompleksitas budaya masyarakat Indonesia, di mana unsur-unsur kepercayaan lokal, spiritualitas, dan kearifan tradisional tetap relevan dan dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Kampung Cihonje, seperti masyarakat tradisional pada umumnya, memiliki berbagai pantangan dan larangan yang dijunjung tinggi untuk menjaga keseimbangan alam, keharmonisan sosial, dan spiritualitas. Beberapa pohon di kampung ini mungkin dianggap keramat dan tidak boleh diganggu atau ditebang tanpa alasan yang jelas. Ada keyakinan bahwa melanggar pantangan ini dapat membawa sial atau malapetaka bagi pelakunya. Tempat-tempat yang dianggap suci atau memiliki makna spiritual seringkali dilarang untuk dicemari atau dijadikan tempat buang sampah. Ada hari-hari tertentu dalam kalender adat yang dianggap sebagai hari tabu untuk melakukan aktivitas tertentu, seperti bekerja di ladang atau membangun rumah. Selama pelaksanaan upacara adat tertentu, masyarakat harus mengikuti aturan dan pantangan yang telah ditetapkan oleh pemuka adat atau tokoh agama setempat. Ada larangan makan atau menyentuh jenis makanan tertentu dalam situasi-situasi khusus, misalnya dalam masa berkabung atau saat menjalani ritual tertentu. Wanita yang sedang hamil atau baru saja melahirkan mungkin memiliki pantangan khusus terkait makanan, aktivitas, atau interaksi sosial tertentu. Masyarakat Kampung Cihonje mungkin memiliki larangan terhadap penggunaan kata-kata kasar atau perilaku yang tidak pantas dalam interaksi sehari-hari. Larangan keras diberlakukan terhadap siapapun yang melanggar adat atau menghina tokoh adat, pemuka agama, atau sesama anggota masyarakat. Pantangan dan larangan ini tidak hanya merupakan aturan-aturan yang harus diikuti, tetapi juga memiliki makna mendalam dalam mempertahankan keharmonisan dan keberkahan hidup. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keseimbangan alam, melindungi kearifan lokal dan budaya, serta memastikan bahwa masyarakat hidup berdampingan dengan damai dan menghormati satu sama lain serta lingkungannya. Meskipun beberapa pantangan mungkin terlihat tetap dan tidak berubah seiring waktu, ada juga kemungkinan bahwa beberapa aturan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan kondisi sosial ekonomi. Pemuka adat atau tokoh masyarakat berperan penting dalam menjelaskan dan mengatur bagaimana pantangan-pantangan tersebut berlaku dalam konteks kehidupan modern. Pantangan dan larangan di Kampung Cihonje adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat tradisional yang mempertahankan nilai-nilai budaya dan spiritualitas. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi dan kemistisan masih berperan penting dalam membentuk identitas dan kehidupan sosial masyarakat kampung tersebut.